Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to The Uplifting. Hari ini 13 Mei 2020 atau 20 Ramadan 1441 Hijriah. Gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan terjaga produktivitasnya. Karena bulan Ramadan ini adalah momentum nih di mana kita bisa men-sharpen atau membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anyway, di Uplifting episode ke-15 ini, kita akan membahas tentang antara kita, rebahan, dan perubahan, yang harapannya video ini bisa membuka perspektif baru kita tentang kita, rebahan, dan perubahan. Oke, let's get started. Bicara soal rebahan ini ibarat mata pisau nih teman-teman, karena sebenarnya rebahan ini bisa kita tarik dari sisi positif dan dari sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya udah jelas kalau rebahan ini adalah jeda, atau istirahat yang memang kita perlukan untuk mencas energi kita. Tapi tadi, meskipun positif nih kalau kebanyakan, kalau berlebihan, kalau dilakukan bukan pada waktunya, ya rebahan juga bisa jadi hal yang negatif. Contoh rebahan yang bukan pada waktunya nih, misalnya, rebahan di pagi hari. Ayo nih, siapa nih yang kalau pagi-pagi suka tidur? Mudah-mudahan nggak termasuk ya kita-kita ini, karena memang, ya ini jam 9 pagi, tapi kita udah aktif bareng-bareng nih, Masya Allah gitu kan. Berarti ini membuktikan bahwa kita yang nggak tidur di pagi hari, dan ini memang bagus banget kalau kita beraktivitas di pagi hari. Karena memang pagi hari itu adalah waktu di mana kita harusnya banyak melakukan kegiatan. Jangan sampai malah mager. Karena ya tadi kalau misalnya kita udah terjebak gravitasi kasur, kadang susah banget gitu kan untuk bangkitnya. Terus juga ini mau sedikit share nih teman-teman. Jadi pernah nih waktu Hani kuliah, yang sekarang mungkin kalian lagi kuliah online ya. Kalau kuliah online bisa sambil rebahan gitu kan. Nah, tapi waktu Hani kuliah, waktu itu, jangankan rebahan, senderan aja nih kita nggak boleh. Jadi, sikap badan kita itu sangat berpengaruh dengan fokusnya kita belajar. Kalau kita senderan nih, entah ke dinding, atau bahu teman, atau senderan ke tangan sendiri, ini tuh nunjukin kalau kita nggak semangat. Nah, terus rebahan yang berlebihan, misalnya, kalau kita memilih untuk rebahan seharian. Yang tadinya rebahan ini jadi momen kita buat istirahat, cas energi biar lebih semangat, ini malah buat kita jadi ngerasa lemes seharian gitu loh. Karena tadi, kebanyakan. Kadang kita mikir gini teman-teman, ya nggak apa-apa sih kan cuma sehari. Kerjaan juga cuma ketunda sehari kok, kan masih ada besok. Ya kita bisa mulai lagi besok. Tapi gini teman-teman, kalau kita punya mindset kayak gini, kemudian rebahannya ini terjadi berhari-hari, terus jadi kebiasaan kita, dan ini terjadi pada belasan, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu anak muda Indonesia saat ini. Kebayang nggak apa yang bakal terjadi di masa depan nanti? Sedangkan ada banyak banget permasalahan yang kita hadapi, mulai dari masalah pribadi, agama, nusa, dan bangsa. Well, sebagai seorang anak, kita pasti mau buat keluarga kita bahagia, baik orang tua kita, atau pasangan, dan anak-anak kita di masa depan. Karena dengan kita yang beranjak dewasa, orang tua kita pun menua, teman-teman. Masa-masa kita untuk membangun rumah tangga pun rasanya udah di depan mata nih. Sebagian kita malah mungkin udah berumah tangga. Jadi kalau kita masih asik rebahan, nggak melakukan perubahan yang signifikan, terjebak di zona nyaman, nanti gimana keadaan kita di masa depan? Bukannya hidup kita ini adalah perjuangan. Dan bicara soal bangsa Indonesia, seberapa banyak masalah yang negara kita tengah hadapi? Pengangguran, kemiskinan, masalah lingkungan, kondisi pemerintahan, kesehatan, dan ada banyak banget permasalahan yang ini jadi PR kita bersama. Ini bukan lagi situasi di mana kita bisa dengan santainya, dengan jari kita cuma bisa kasih komentar. Atau bahasa sarkasnya nih, nyinyirin. Udah gitu nyinyirinnya sambil rebahan lagi. Tanpa memberikan kontribusi untuk perubahan. Pernah nggak sih kita renungin tentang ini? Kalau kita udah sama-sama aware dengan kondisi saat ini, inilah momen di mana kita bisa lakukan perubahan. Yang bukan cuma sekedar ucapan, tapi bentuk kesungguhan untuk melakukan sebaik-baiknya pengupayaan untuk menciptakan perubahan. Well, next question-nya mungkin, terus kita mulai dari mana? Dalam menciptakan perubahan, semua dimulai dari diri sendiri. Kalian pernah dengar kalimat ini nggak? Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tapi, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru yang akan lahir. Ini disebutkan oleh anonim, teman-teman. Di sini, kita bisa tarik benang merah bahwa perubahan ini harus dimulai dari dalam diri kita.
Kita harus punya kemauan dulu nih untuk berubah. Karena kalau kita nggak mau berubah ya, nggak akan ada perubahan yang terjadi. Ketika kita sudah mau untuk berubah, otomatis kita harus membangun kemampuan. Jadi mau dan mampu untuk berubah. Caranya gimana? Sebenarnya sederhananya, di awal itu kita harus menentukan goal atau tujuan atau impian besar kita. Kenapa begitu? Karena gini, kalau kita sudah punya tujuan, ibarat perjalanan nih, kita tahu destinasi kita mau kemana? Akhir perjalanan kita tuh kemana? Dan karena kita udah tahu tujuan kita jadi bisa mapping nih, rute perjalanan kita mau kemana. Meskipun memang kadang tujuan hidup kita itu berubah, cita-cita atau impian kita berubah, tapi setidaknya dengan kita yang menuliskan tujuan, dengan kita yang menuliskan destinasi kita jadi lebih bersemangat untuk melangkah, dan tadi, kita bisa mapping rute kita. Nah, kalau tujuan besar kita sudah kita canangkan, untuk mempermudah kita bergerak menciptakan perubahan, ini kita bisa terapkan metode SMART Goals. Teman-teman udah pernah dengar belum tentang SMART Goals ini? Jadi, SMART ini merupakan kependekan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Metode ini muncul pertama kali saat manajemen review di tahun 1981 oleh George T. Doran. Saat ini SMART digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia untuk menciptakan tujuan bisnis mereka. Harapannya, dengan menggunakan metode SMART ini, mereka bisa lebih terarah untuk mencapai target yang memang ingin dicapai. Yang ini sangat applicable untuk kita terapkan di kehidupan kita, teman-teman. Well, kita akan bahas tahapan-tahapan dalam menyusun SMART Goals ini. Yang pertama adalah spesifik ya, kalau bahasa Indonesianya mirip-mirip lah ya. Jadi kalau kita udah punya target atau rencana kita nih yang udah kita tetapkan, ini kita bisa buat secara detail, jelas, dan dapat dipaparkan. Artinya suatu target yang secara khusus bukan target yang ditentukan secara umum. Misalnya nih, target umumnya, saya harus menjadi ekonomi syariah. Nah ini kan umum banget ya, kita bisa buat spesifik dengan yang saya harus menjadi ekonomi syariah yang bisa memberikan kontribusi secara nasional dalam waktu 5 tahun ke depan. Ini kan jadi spesifik gitu kan, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah measurable atau terukur. Jadi kalau kita udah tentuin tujuan kita secara spesifik, langkah selanjutnya ini adalah kita ukur progresnya dari tujuan spesifik yang udah kita buat. Kita bisa lihat kita semakin dekat dengan tujuan atau enggak. Gunanya dari measurable juga biar kita bisa menentukan langkah selanjutnya dari tujuan besar yang memang sudah ada. Misalnya gini, kalau kita udah punya target untuk menjadi ekonomi syariah dalam waktu 5 tahun ke depan, karena itu kita jadi bisa buat list tentang hal-hal yang bisa kita lakukan selama 5 tahun itu. Misalnya kalau kita udah ambil S1 kemarin tentang ekonomi, oke berarti saya harus ambil master studi saya selama 2 tahun ke depan itu di Islamic Economics. Di mana, kapan, caranya seperti apa, itu bisa langsung dituliskan biar measurable. Terus kita juga bisa ikutin organisasi ekonomi syariah, bangun relasi dengan orang-orang di Dewan Syariah Nasional, ikut magang di perusahaan yang berbasis ekonomi syariah, dan lain-lain. Yang kedua adalah achievable atau dapat tercapai. Pada poin ini kita juga perlu tahu kalau target yang udah kita tentukan ini dapat dicapai atau achievable. Artinya target ini nggak boleh terlalu mudah, tapi juga nggak boleh terlalu susah. Dengan adanya achievable ini, kita bisa menilai nih tujuan yang kita buat itu, ini bisa dicapai atau enggak. Karena kalau misalnya enggak nih, kita bisa ganti gitu dengan hal-hal yang memang bisa kita capai. Yang ketiga adalah relevan atau sesuai. Jadi kalau kita udah punya target, ini kita lihat lagi ini relevan nggak? Jadi kalau misalnya kita udah tetapkan target atau langkah-langkah kita yang relevan, ini akan menjawab semua pertanyaan yang ada kayak, ini target-targetnya bisa diperjuangin nggak sih? Ini targetnya sesuai nggak sih sama kebutuhan target lainnya? Ini targetnya udah sesuai belum sih dengan waktu-waktu yang kita punya? Nah, yang terakhir ini adalah time bound atau batas waktu. Kalau kita punya tujuan, ini kita harus tentuin batas waktunya. Kalau kita buat jangka waktu, ini jadi lebih realistis. Kita juga jadi fokus gitu loh, karena kita tahu sumber daya yang kita perlukan, sumber dana yang kita perlukan, dan lain-lain. Jadi kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Well, itu tadi pembahasan tentang SMART Goals yang bisa kita terapkan untuk tujuan kita, untuk kita melakukan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah memulai langkah kita untuk melakukan perubahan pada diri kita sendiri, jangan lupa bahwa ada orang-orang sekitar kita yang juga harus kita encourage untuk mereka bisa melakukan perubahan juga. Saat ini, di 21st century ini atau abad ke-21 ini, kita harus melakukan kolaborasi. Jangan sampai kita berkembang atau maju cuma sendirian. Ajak juga orang-orang sekitar kita. Baik itu keluarga kita, teman-teman kita, organisasi kita, dan
Siapapun yang ada di sekitar kita, ajak aja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sesederhana ajak ke toko buku untuk cari buku yang bagus, atau ajak untuk diskusi hal-hal yang memang krusial, atau memang kalau kamu punya suatu impian yang rasanya kamu nggak bisa capai sendiri, kamu bisa ajak teman kamu untuk berkolaborasi meraih impian tersebut. Karena gini konsepnya, kalau kita lihat sapu lidi, satu batang lidi itu kan nggak bisa untuk membersihkan daun-daun kering. Tapi kalau misalnya disatukan, dalam satu usapan aja, daun-daun kering itu bisa kita bersihkan. Gitu. Jadi tadi, dari yang pertama mulai dari diri sendiri, kemudian yang kedua ajak orang-orang sekitar untuk berkolaborasi. Well, mungkin sekian yang Hani share ke teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi di grup, atau kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah ini. Kalau kamu suka video ini, tolong like dan share ya, biar lebih bermanfaat lagi videonya. Dan kalau kamu belum subscribe, kamu bisa subscribe dan nyalahin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video uplifting berikutnya. At the end, I say thank you so much. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!